konsep itu menentukan kedepannya bagaimana bonsai itu. Kita buang aja teman. Jadi ini ada ruang teman. Kali ini saya akan melakukan pengarahan ulang teman-teman, atau bisa juga nanti konsep ulang ya pada bonsai yang kemarin baru beli teman-teman ya. Jadi ini enggak programan saya dari nol teman-teman, kemarin beli ya. Nah ini setelah kita beli, kita tanam sudah normal, baru kita arahkan ulang atau kalau perlu kita konsep ulang. Ini akan saya bersihkan dulu teman-teman. Ini bonsai anting putri teman-teman ya. Jadi ini sudah proses pencabangan teman-teman ya, belum perantingan teman-teman. Masih menata kerangka awal ya, kerangka bonsai ini. Desain kedepannya mau dibikin bagaimana ya. Nah ini mungkin sekitar 2 bulanan lah teman-teman sejak beli. Nah ini akan kita arahkan lagi ya. Kalau memang sudah tepat ya kita biarkan, kalau memang ada yang kurang pas kita arahkan ulang teman-teman. Nah ini kayaknya sudah proses tahap akar teman-teman ya. Sudah proses tahap akar, tapi belum, menurut saya belum benar-benar sempurna lah, tapi sudah lumayan bagus lah teman-teman. Sudah tahap akar, sudah jadi akarnya sudah mencabang. Nah ini sudah bawaan dari sananya teman-teman. Sudah cabang-cabang ini bawaan dari waktu kita beli ya. Ini kita tinggal mengarahkan atau konsep ya. Untuk pengawatannya kita lepas dulu aja teman-teman. Kayaknya terlalu berjubel ini ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana bonsai kita nanti bisa laku mahal teman-teman. Saya terkadang itu beli bahan itu juga di online teman-teman ya, mungkin semi jadi atau bahan. Banyak sekali, khususnya pemula-pemula yang baru mungkin program-program juga banyak teman-teman. Terkadang penjual itu ada teman-teman ya, yang dia mungkin kurang bagaimana ya, dia sudah merasa pinter lah, merasa pinter membuat bonsai ini, menurut dia ya sudah wah benar bagus itu. Nah bonsai itu banyak teman-teman ya, jadi saya akui ini mungkin ya 4-5 tahun ada teman-teman dengan proses seperti ini. Prosesnya memang lama ini ya, sudah seperti ini. Nah bonsai mahal itu di samping proses yang lama seperti ini, membuat tahapan-tahapan, membesarkan cabang, juga konsep teman-teman ya. Konsepnya ini dengan bonsai tampilan gaya seperti ini itu tepat apa enggak? Nah, penataan cabang-cabangnya itu tepat atau enggak ya? Nah, seperti ini, kalau ini lebih besar lebih bagus menurut saya ya. Ini lebih besar lebih bagus ya. Yang besar justru di belakang teman-teman. Tapi tidak apalah, terkadang pohon tumbuh di alam itu kan juga ada yang batang di bawah lebih kecil dari yang di atas. Tapi umumnya teman-teman ya, umumnya yang kita lihat di alam itu biasanya cabang pertama itu dominan lebih besar. Makanya kalau ini lebih besar lebih bagus. Nah, itu juga nanti pertimbangan untuk si pembeli teman-teman ya. Seandainya ini besar mungkin harganya teman-teman bisa lebih mahal. Nah seperti itu. Kalau ini proses lama, saya akui teman-teman ya, dengan sudah di tahap akar seperti ini pasti membutuhkan proses yang tidak bentar teman-teman. Nah kalau kita lihat konsep bonsai ini teman-teman, ini yang di belakang. Nah mungkin nggak tahu ya, ini cabang ini yang lebih besar dari ini. Nah kemungkinan dulu mukanya dari sini juga bisa teman-teman. Nah mungkin cabang pertamanya ini, bisa juga ini cabang pertamanya, atau dia mau memakai mahkota ini ya dulu. Nah ini cabang kedua ini. Nah setelah dipikir-pikir, kalau muka dari sini, dia mukanya ini, dia topnya ini agak ke belakang teman-teman ya. Mungkin dulu bisa juga seperti itu. Jadi konsep bisa berubah-ubah di tengah jalan ya. Terkadang seperti itu.
Nah, mungkin kalau kita lihat cabang besar bawah sini, kedua ini, nah untungnya ini ketiganya di tengah ini nggak enaknya, teman. Terus topnya menjauh ke belakang, teman. Bisa dilihat ya, topnya di sini. Nah kalau kita lihat dari sini, mukanya topnya kan di depan. Nah, ini lebih enak. Nah akhirnya, nah dia cabang kedua ini kan lebih besar dari pertama, teman-teman ya. Nah kalau ini lebih besar, lebih enak lagi, teman-teman ya. Ya nggak tahu ya, terkait dulu mungkin mukanya dari sini membuat awal. Nah, setelah di tengah jalan ada perubahan, dirubah dari sini. Nah, ini sudah terlanjur dipotong juga bisa awalnya ya. Ini kalau kita membesarkan ini sangat lama, teman. Dia motongnya dulu ke sini, teman. Nah, terkadang seperti ini loh, teman-teman ya. Ini mungkin dulu ada di sini ya, mungkin dia motongnya itu sudah dilebih di sini, tapi dia nggak tumbuh sesuai ujung yang diinginkan, teman-teman. Tumbuhnya di belakang. Padahal dulu dia motongnya lurus saja. Berhubung sini nggak tumbuh, mungkin ada turun kering sedikit, mungkin terus ini dicatot ya. Kalau ini di sini lebih enak, teman-teman ya. Ini jadi nggak terlalu ke belakang ya. Atau dulu mukanya mungkin dari sini kan juga bisa, teman-teman ya. Ini kalau ini di depan ya. Jadi proses lama untuk bonsai itu tidak menjamin harga tinggi, teman-teman ya. Tidak menjamin harga tinggi. Proses lama harus dipadu dengan pengerjaan yang tepat, teman-teman. Kalau pengerjaannya nggak tepat ya, yang beli mungkin ya nggak mau, soalnya bonsai nanti itu ada yang dikonteskan. Ya, dikonteskan itu harus ada pakem-pakemnya, teman-teman ya. Ya pakem-pakem alam juga ya. Nah, seperti yang saya jelaskan ini, seandainya lebih besar lebih bagus. Nah seperti itu, teman-teman ya. Soalnya logika pohon di alam itu yang kebanyakan seperti itu ya. Kita kan bonsai meniru pohon di alam, teman-teman ya. Ini sudah dipotong juga, teman-teman. Waduh, ini besarnya agak berat nih. Padahal ini dulu ya yang, tapi nggak apa-apa. Sini yang ini di los dulu nggak apa-apa, teman-teman. Mestinya ini jangan dipotong dulu ya. Kalau dijual mungkin bisa ditekuk lah. Soalnya ini penting ini, teman-teman. Penting ini untuk penerusan ini ya, cabang ini. Kalau kita memakai ini kejauhan, teman-teman. Agak jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita pakai ini ya, ini mestinya nggak terpakai, teman-teman. Kita arahkan dulu aja, teman-teman ya. Nah, seperti ini loh, teman-teman. Kita butuhnya kan di sini ya sebenarnya untuk terusan cabang ini. Sini loh, teman-teman. Nah, tapi dia dipaksakan di sini. Ya kurang enak, teman-teman, mestinya ya. Nah, kita nunggu ini tetap diarahkan, tapi kita tetap nunggu yang kecil ini ya. Suatu saat kalau ini sudah tumbuh normal, kita pakai ini aja, teman-teman. Nah, seperti itu terkadang sedikit gitu jadi nggak enak, teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Mestinya di sini, di depan sini ya, terusannya cabang ini. Berhubung ini dia pakai ini, agak memaksa lah, gerakannya agak memaksa. Itu meskipun sedikit tapi nggak enak, teman-teman ya. Kita akan arahkan kawat dulu, teman-teman ya. Nah, di sini, teman-teman, di sini yang tidak enak ini sebenarnya. Kenapa tidak enak? Di depan ini cabang ya. Sedangkan di belakang ini juga cabang, teman-teman. Nah, ini akhirnya saling bertumpuk, teman-teman ya. Bertumpuk. Nanti kalau belum ada rantingnya enak, teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada rantingnya nanti jadi saling tertutup ya, yang belakang tertutup. Padahal kita butuh yang di belakang, teman-teman ya. Ya, saya tahu mungkin ini dipakai itu untuk mengisi tengah sini, teman-teman. Kan sini nanti kosong, teman-teman. Ini dipakai ini untuk ngisi sini, saya tahu, untuk bulatnya. Tapi padahal ini butuh ruang, teman-teman ya. Antara cabang pertama dan kedua, ketiga ini butuh ruang ya. Nah, kalau kita lihat pohon ini konsepnya, pohon ini nanti condong ke kiri, teman-teman. Nah, ini sudah ada arahnya ke kiri ya. Nah, dominan cabang untuk dimensi yang banyak juga di kiri. Kalau ini kita pakai cabang yang di belakang ini tertutup, teman-teman ya. Terus ini besar juga, teman-teman. Padahal di belakang itu kedalaman dimensinya, ruang belakang itu cabang ini sangat enak, teman-teman. Sangat enak. Nah, kita harus berani korban, teman-teman. Ya. Kalau kita mengikuti pakem kontes, ini nanti permasalahan di sini, teman-teman. Ini menutupi
alur batang yang belakang. Padahal ini ada jarak ruang di sini lebih enak, teman-teman. Nah, ini lagian bertumpuk sama ini, teman-teman. Nah, ini sama nanti ada ranting-ranting, nanti bisa tertutup semua di sini. Akhirnya kedalaman dimensinya kurang enak. Nah, sayangnya ini loh, teman-teman. Ini kalau besar nggak perlu ini, teman-teman. Makanya ini saya khawatir nanti diloskan aja. Ini kan belum dipotong. Kemungkinan bisa membengkak, teman. Soalnya ini tumbuhnya nggak terlalu panjang ya. Nanti untuk mengisi sini kita pakai ini aja, teman-teman. Di sini sudah bisa nanti. Dengan tidak menutupi cabang belakangnya. Nah, kalau cabang belakang ditutupi semua nanti ya buat apa ada belakang, teman-teman ya. Ya belakang itu hanya untuk ruang dimensi lah kalau memang nggak terlihat. Tapi itu batang besar ya, teman-teman. Terus dia pas untuk kedalaman ruang di sini. Kita buang aja, teman-teman ya. Jadi terlalu rapat untuk ruangnya, teman-teman ya nanti. Nah, kita buang aja, teman-teman. Jadi ini ada ruang, teman-teman. Nah, ini jadi lebih terbuka, teman-teman, enak, teman-teman. Nah, ini kita sementara ini kita naik, ini kita pakai dulu, teman-teman. Nanti kalau ini tumbuh normal kita baru pakai ini dipakai. Nah, akhirnya batang ini jadi jelas, teman-teman ya. Jadi di sini ada ruang. Ini nanti kalau di sini rimbun sudah. Nah, ini teman-teman calon-calonnya ini juga banyak, teman-teman. Calon-calon ini juga banyak untuk mengisi yang tadi kita buang ini sini. Nah, yang sudah seimbang kita potong aja, teman-teman ya. Kalau ini untuk ngisi ruang belakang nggak perlu anu lah, kita potong aja. Kita potong juga sekalian, teman-teman. Kita akan arahkan kawat dulu, teman-teman ya, biar jelas nanti ya. Nah, ini teman-teman ya, sekarang sudah kita arahkan ulang ya, kita konsep ulang. Seperti ini tadi kita buat. Terus di belakang ini kita pendekkan. Fungsinya untuk membuka ruang-ruang tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bonsainya laku mahal atau nantinya dikonteskan di pameran nasional ingin dapat prestasi yang bagus, teman-teman harus detail ya untuk membuat bonsai. Ya, untuk membuat bonsai banyak, teman-teman, dari kerangka-kerangka ini. Jadi seperti ini sudah bagus, teman-teman, untuk tahap akar ini sudah bagus. Terus tadi sedikit pengarahan di ruang-ruang aja, teman-teman ya. Terus yang ini mestinya kalau ini lebih besar, cabang pertama lebih bagus. Kita melihat umumnya pohon yang di alam aja, teman-teman ya. Kalau memang kita meniru, soalnya kita akan meniru pohon di alam membuat bonsai ini. Jadi ini sudah ruang-ruangnya sudah enak, teman-teman. Ruang. Ya bagaimana juga kita harus mengikuti pakem yang ada di kontes ya, pakai pakem juri. Nah, juri itu juga menilai juga berdasarkan pakem pohon di alam, teman-teman ya, tidak asal-asalan ya. Makanya nggak apa-apa, teman-teman, mau suka-suka di konsep sendiri, pakem sendiri, tidak masalah. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang melarang. Soalnya bonsai-bonsai teman sendiri. Tapi kalau nanti diikutkan kontes, prestasinya tidak bagus, ya teman-teman nggak usah mengeluh. Soalnya kalau sudah kita ikut kontes itu ada juri ya, juri itu 5 terkadang ya. Nah, juri itu juga sekolah, teman-teman ya, sekolah yang dipelajari untuk menilai pohon ini, sesuai pakem keilmuannya ya, pakem alam ya, mungkin yang dipakai juga pakem alam, teman-teman ya, logika pohon di alam. Kalau gaya seperti ini tumbuh bagaimana, pencabangan bagaimana, anatomi bagaimana, nah seperti itu. Kalau kita sudah ikut kontes nih. Kalau teman-teman cuman buat koleksi di rumah, mau suka-suka, mau diarahkan bagaimana terserah. Nah, cuman teman-teman ya, kita masih bisa dikembangkan, teman-teman ya. Seandainya begini, ini cabang ini kita panjangkan ke sini, teman-teman. Selama masih masuk akal, masih proporsi, tidak masalah, enak dilihat, tidak masalah. Nah, seandainya nanti ini yang dipanjangkan, teman-teman, yang di sini ya,
Ini yang besar soalnya, ini lebih kecil. Kalau ini nggak dilos ya, kalau ini dilos dibesarkan lagi, itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman ini segera nanti ini imbang, terusan cabang ini imbang dipotong, ya teman-teman jangan yang dipanjangkan, jangan yang ini. Ya, yang ini aja. Kenapa? Logikanya batang yang tumbuh besar itu yang ini. Kalau ini agak dipanjangkan, lebih masuk akal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Selama masih logika, masuk akal, teman-teman mau bikin bagaimana itu masih sah-sah saja ya. Masih enak dilihat komposisinya, mau dipanjangkan yang sini. Selama masuk akal ya, enak dilihat, nggak masalah. Contohnya, seandainya teman-teman mau condong pohon nanti ke sini ya, ke kiri. Nah, ke kiri dengan banyak cabang-cabang ini yang lebih panjang ke kiri, itu juga masih masuk akal ya, seandainya pohon di alam. Cuman seperti itu aja teman-teman, ada perkembangan mungkin yang nggak sesuai pakem juri. Nah, tapi juri nanti bisa menilai, meskipun teman-teman ini sudah dikembangkan, ini mau saya panjangkan di sini, meski nggak di sini ya, aturan kan di sini. Tapi selama ini logikanya, oh masuk akal, ini cabang yang besar ini lebih panjang sini juga masuk akal. Jadi terkadang teman-teman melihat pohon itu meskipun gaya seperti ini, itu ada yang dipanjangkan teman-teman ya, salah satu cabangnya. Tapi kalau masih enak dilihat, proporsinya masih oke, ya dan sesuai dengan masih oke ya, nggak masalah teman-teman ya. Logikanya masuk, nggak masalah teman-teman. Kenapa itu pohon itu dipanjangkan yang sini? Mungkin pohon ini condong pertumbuhannya, kesuburannya yang di sini. Nah, seperti itu aja tentang pengembangannya seperti itu. Tapi kalau ruang-ruang proporsi cabang ini paten tentunya menurut saya. Kalau pohon ini condong, pohon ini si kakinya aja muter. Otomatis dengan kaki muter ini pertumbuhannya pasti subur di segala sisi teman-teman. Tumbuh subur di segala sisi. Nah, berarti kan anatomi keseimbangan pohon ini harus tercukupi teman-teman, antara batang, cabang, anak cabang ini harus tercukupi ya. Soalnya dengan disuplai akar yang muter, yang tumbuh subur normal ya. Kecuali kalau pohon ini kering separuh, nah mungkin itu ada yang proporsinya kurang, mungkin di salah satu sisi itu tidak masalah teman-teman. Soalnya ada kendala alam ini tadi, kering separuh. Nah seperti itu, otomatis dengan kering separuh pasokan makan kan tidak full seperti pohon yang utuh teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, konsepnya seperti ini. Nah nanti di sini teman-teman ini bisa untuk, kalau tumbuh bisa untuk isi sini teman-teman. Cuman jangan menutupi ruang sini teman-teman ya. Kalau terlalu rapat ya seperti ini tadi, di sini kalau tumbuh ranting dia akan menutupi semua ruang yang di belakang. Kedalaman dimensi belakang ini tertutupi yang di sini. Padahal di sini butuh space, butuh ruang yang lebar teman-teman. Kalau ini kan dekat ya. Nah ini butuh. Biar enak lah teman-teman ya. Dilihat enak lah. Nah cukup di sini dulu teman-teman ya. Nanti berikutnya akan terus yang saya utamakan konsep teman-teman ya. Bikin kerangka dasar pohon sesuai gayanya ya. Jadi di video-video saya itu sudah banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa dibuka-buka ya video saya. Yang nomor satu itu yang sering saya utarakan di video saya itu konsep. Soalnya konsep itu menentukan kedepannya bagaimana bonsai itu teman-teman. Kalau sudah konsepnya seperti ini, nah, contohnya seperti ini aja belum jadi. Nah, kalau ini jadi nanti malah semakin lama lagi. Nah, ini aja kebuang berapa? 1, 2, 3 batang saya buat. Nah, ini kan masih ngelas, masih oke lah. Tapi kalau sudah barang ranting akhirnya dibuang, nah, akhirnya kan terlihat kita lama lagi prosesnya. Pohon semakin dia kerak, semakin tua, dia akan pertumbuhannya semakin minim teman-teman. Apalagi akar sudah di tahap seperti ini. Kecuali kalau masih akar masih belum di tahap, ya masih los, itu masih pertumbuhannya cepat teman-teman. Nah ini nanti mahkota di sini. Ini jangan, nggak usah dikawat lah, soalnya ini bekas kawat masih luka nih. Biar tutup dulu ya. Nah ini mungkin juga ada kemungkinan dibesarkan ini. Nah ini lebih tegas teman-teman ya. Nah ini mungkin cabang yang pertama itu nanti dibesarkan lebih bagus teman-teman.
Nah, ruang-ruang dimensi itu juga sudah ada calon-calonnya. Nah,